Kehidupan setelah ambyar. Sahabat perjuangan cinta sejati, kehidupan setelah ambyar. Ada yang bertanya, adakah kehidupan setelah ambyar itu? Jawabnya tidak ada ya. Tidak ada kehidupan setelah ambyar ya. Baik. Jadi adakah kehidupan setelah ambyar itu? Jawabnya pasti ada. Kehidupannya seperti apa? Menderita. Lah kok menderita? Iya. Karena orang yang ambyar, sedangkan orang itu adalah orang yang tulus, orang yang setia, maka dia akan menderita, dia akan sedih, dia akan galau, dia akan setak sejenak, tidak nyaman sejenak, marah, emosi, meluapkan semuanya dengan banyak hal, curhat ke sana kemari, api cetak ke sana kemari. Ya, jadi itu kehidupan orang setelah ambyar kayak gitu, menderita. Dan itu menjadi hal-hal yang lumrah adanya. Jadi resikonya apa? Dia menjadi orang yang hari itu tidak bisa move on. Dia stuck. Dia berhenti di titik nol, tidak bisa bergerak kemana-mana. Karena apa? Karena dia sedang merasa hari itu menjadi orang yang sangat hancur, menjadi orang yang betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali amarah yang hadir dalam dirinya. Nah, kalau pada situasi seperti ini kita terus stuck, kita fokus larut dalam situasi ambyar kayak begini, menderita kayak begini, tentu kita tidak akan bisa bertumbuh, kita tidak akan bisa menemukan kehidupan lain selain menderita tadi. Ya, kalau pengen mendapatkan kehidupan yang lain selain menderita, ya kita harus move on. Anda harus move on. Nah, lalu apa itu move on? Move on itu adalah tetap bisa merasakan kesedihan, tetap ada ekspresi kekecewaan, tetapi Anda berpikir positif untuk bisa bergerak dari titik itu. Bergerak apa? Untuk mencari solusi. Bergerak untuk apa? Mencari aktivitas sebagai pengalih kesedihan. Itu namanya move on. Ya, tapi kalau kita tetap berada pada kesedihan itu namanya kita sedang tidak move on. Ya. Ini yang harus adik-adik semuanya, para pejuang cinta sejati, pahami. Maka kehidupan setelah ambyar itu yang pertama adalah menderita. Kehidupan yang kedua setelah kalau kita mau berubah, ya bahagia dan penuh keindahan. Loh, bagaimana bisa menuju kepada kebahagiaan dan keindahan? Bahwa untuk menuju kepada proses itu tentu ada masanya, ada waktunya. Mungkin seminggu, 2 minggu ada kesedihan, itu dinikmati saja, disyukuri saja. Karena sejatinya orang yang bersedih, orang yang ambyar tadi menderita, ya, kalau Anda ambyar dan kemudian menderita, sedih, bersyukurlah. Kenapa? Anda adalah tipe orang yang setia, tipe orang yang tulus di dalam mencinta. Itu investasi mahal Anda yang harus Anda tetap jaga, tetapi suatu saat berikan itu kepada orang yang tepat, ya. Hari ini Anda salah menempatkan dan salah memilih orang, ya. Dari sekalian para pejuang cinta sejati, berikutnya untuk menuju kepada kebahagiaan dan keindahan tadi, maka kita harus mencari sebuah solusi-solusi setelah merasakan sedikit kekecewaan, merasakan kegelisahan tadi. Mulai ada ketenangan ketika apa? Kita mulai menemukan gambaran-gambaran. Oh, saya harus mulai fokus kembali. Barangkali, jadi di situ kemudian kita bisa mengambil titik hikmah di balik keputusan, di balik perpisahan itu. Mengambil hikmah, oh barangkali memang dia ini bukan jodoh saya yang tepat untuk saya. Oh, dia bukanlah orang yang baik untuk saya, ya. Kalau dia baik untuk saya, pasti dia tidak akan memisahkan saya, tidak akan memutus cinta saya. Nah, memahami seperti itu. Kemudian juga ada kesadaran bahwa oh, di sini barangkali sebenarnya saya punya mimpi besar lainnya yang harus saya kejar dulu, yang harus saya selesaikan dulu. Oh, mungkin karena ini saya harus menyelesaikan kuliah saya dulu. Saya harus selesaikan dulu mimpi-mimpi saya, baru kemudian nanti menjemput jodoh impian itu. Nah, disinilah ketika kita sudah mulai menemukan titik-titik yang akan kita tuju berikutnya sebagai pengalih kesedihan, pengalih kekecewaan tadi, maka kita mulai fokus. Nah, fokus kepada impian kita. Mau misalnya mau mengejar impian dalam artian apa? Mau menyelesaikan studinya dulu. Maka fokuslah dengan mau studinya itu selesai kapan, dengan IPK berapa. Maka berikutnya harus disetting lagi adalah apa? Harus berteman dengan siapa. Ya.
berteman dengan siapa, sekaligus kenangan-kenangan yang lampau, hapus semuanya. Entah foto-foto, entah chat dan sebagainya, atau termasuk mungkin nomor HP dan WA-nya dia, hilangkan semuanya dulu, hapus semuanya. Itu dalam rangka membantu Anda menghilangkan trauma cinta kasih Anda. Maka disinilah pastikan dari sekalian para pejuang cinta sejati, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk move on, mencari kebahagiaan dan keindahan hidup setelah menderita, maka temukan, kejar impian Anda, fokus, cari teman yang tepat, hapus kenangan-kenangan masa lalu, dan yakinilah bahwa dia adalah orang yang tidak baik untuk saya. Maka jangan sampai ada lagi ingatan atau kenangan yang mengingatkan Anda kembali ke sana. Ya, fokus pada impian Anda. Ketika impian itu belum terkejar, ketika impian itu belum Anda dapatkan, perjuangkan terus sampai Anda dapat. Sampai pada titiknya nanti Anda sudah mulai berpikir, oh ini saya harus menikah dulu. Ya, harus menikah dulu. Maka segeralah kemudian mengambil keputusan mau menikah dengan siapa. Ya, dengan siapa ini mungkin Anda belum punya sosok, belum punya gambaran, atau belum punya nama. Tapi setidaknya Anda mulai tulis, saya akan menikah dengan si A yang seperti ini. Nanti saya akan jemput dengan cara seperti ini. Nah, itu harus mulai ditentukan. Tentunya saran saya tidak lagi dengan pacaran, tapi dengan ta'arufan. Nah, nanti seperti apa ta'arufan akan saya bahas pada sesi yang berikutnya. Nah, dari sekalian para pejuang cinta sejati, kehidupan setelah ambyar ada dua pilihannya, yaitu menderita atau menjadi orang yang bahagia penuh dengan keindahan. Pilihan ada di tangan adik-adik sekalian. Selamat berjuang, semoga Anda mendapatkan apa yang Anda cita-citakan. Salam hangat anti ambyar.